Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 3 Yang akan membahas materi tentang kepabeanan ekspor. Perkenalkan, nama saya Gustono dari kelas 5A ASP. Perkenalkan, nama saya Nuratika dari kelas 5A ASP. Perkenalkan, nama saya Eva Sapana Putri dari kelas 5A ASP. Pertumbuhan Indonesia yang begitu pesat menampilkan Indonesia sebagai bagian komunitas global. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin maju dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya menuntut pembangunan hubungan luar negeri yang dapat mensejajarkan kedudukan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satunya dalam hal perdagangan dunia, yaitu kegiatan ekspor-impor. Nah, pada kesempatan kali ini, pemateri akan bahas tentang kepabeanan ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Wilayah pabean dengan ketentuan yang berlaku. Wilayah pabean ini adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Eksportir adalah orang perorangan atau badan hukum yang mengeluarkan barang dari daerah pabean. Kamu pasti tahu dong kalau Indonesia beberapa tahun ini telah menyetop ekspor beberapa bahan mentah keluar. Boleh diekspor, tapi bahan mentah itu diolah dulu jadi bahan setengah jadi. Kalian tahu apa yang terjadi? Negara-negara maju ngamuk. Dan kalian tahu alasannya? Kan negara yang mengimpor sumber daya alam dari Indonesia tidak bisa lagi beli dengan harga murah. Indonesia bahkan digugat di WTO karena kebijakan ini. Larangan ekspor ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk Indonesia dan mendorong industri pengolahan di dalam negeri. Contohnya, Indonesia melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020. Terbukti meningkatkan pendapatan negara dari 32 triliun di 2014 kemudian meningkat menjadi 510 triliun pada 2022, meningkat berpuluh kali lipat. Emang apa aja ya komunitas ekspor yang bisa di stop dan direalisasi untuk meningkatkan nilai tambah serta membuka lapangan pekerjaan di Indonesia? Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 garis miring M strip DAK garis miring 4 garis miring 3 garis miring 2012 tanggal 9 Maret 2012, barang-barang ekspor di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, barang dilarang ekspor. Barang-barang yang dilarang ekspor di Indonesia meliputi: yang pertama, barang-barang yang dilarang ekspor bidang kehutanan, yaitu 1. Kayu dan produk kayu yang dilindungi. 2. Kayu dan produk kayu yang tidak memenuhi persyaratan teknis. 3. Kayu dan produk kayu yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Yang kedua, barang-barang yang dilarang ekspor bidang pertanian yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, bawang putih, cabai, sapi potong, ayam potong. Dan barang-barang yang dilarang ekspor di bidang pertambangan yaitu biji nikel, biji boksit, biji tembaga, biji besi, biji emas, biji perak. Selain barang-barang tersebut, pemerintah juga dapat melarang ekspor barang-barang lainnya berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pertimbangan keamanan, pertahanan, dan kesehatan masyarakat. Melakukan hilirisasi. Hilirisasi itu apa sih? Menjadikan bahan mentah kita menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Saya berikan contoh saja nikel, ini sering saya sampaikan. Waktu ekspor bahan mentah, ini sebelum tahun 2020, waktu ekspor bahan mentah, kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 billion US dollar, artinya kurang lebih hanya 32 triliun.
begitu dihilirisasi, diindustrialisasi menjadi 33,8 billion US dollar. Dari 32 triliun menjadi 510 triliun kurang lebih. Lompatannya berapa kali? Ada yang menyampaikan ke saya, Pak, terus negara dapat apa? Itu yang dapatkan perusahaan untungnya. Jangan lupa, waktu mengekspor bahan mentah, kita itu memungut royalti, pajak, penerimaan negara bukan pajak, pajak perusahaan, pajak karyawan. Setelah hilirisasi, bayangkan, negara memungut dari 32 triliun. Setelah hilirisasi, negara memungut dari 510 triliun. Pilih mana? Materi selanjutnya, pemberitahuan ekspor barang atau PEP. PEP adalah pernyataan yang dibuat oleh eksportir untuk melaksanakan kewajiban pabean ekspor sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Dalam Undang-Undang Kepabeanan, PEP adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabeanan ekspor ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pengurus PEP di kantor pabeanan dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dikuasakan kepada pengusaha pengurus jasa kepabeanan atau PPJK. PEP tidak wajib atas ekspor, seperti barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 kg. PEP barang atas ekspor khusus meliputi barang kiriman, barang pindahan, barang perwakilan negara asing atau badan internasional, barang untuk keperluan ibadah atau umum, sosial, pendidikan, kebudayaan atau olahraga, barang cenderamata, barang keperluan penelitian. Pembayaran pungutan negara bukan pajak dan bea keluar. Eksportir wajib melakukan pembayaran PNBP atas pelayanan pemberitahuan ekspor barang melalui Bank Devisa Persepsi, Pos Persepsi atau kantor pabean pemungutan paling lambat pada saat penyampaian pemberitahuan ekspor barang. Dalam hal pembayaran PNBP secara berkala, pembayaran dapat dilakukan setelah penyampaian pemberitahuan ekspor barang. Pemeriksaan pabean. Penelitian dokumen dilakukan oleh Sistem Komputer Pelayanan atau SKP dan atau pejabat bea dan cukai. Pada kantor pabean, pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem pertukaran data elektronik kepabeanan dilakukan. Yang pertama, penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan. Yang kedua, penelitian oleh pejabat penerima dokumen. Yang ketiga, penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan terhadap kelengkapan pengisian data PEB. Yang keempat, penelitian oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait. Pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap barang ekspor yang 1. Akan diimpor kembali. Yang kedua, pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali. 3. Mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. Yang keempat, dikenai bea keluar. Yang kelima, berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak. 6. Berdasarkan hasil analisis informasi dari unit pengawasan terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan fisik dikecualikan terhadap eksportir tertentu, kecuali dalam hal terjadi indikasi yang kuat akan atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang atas barang ekspornya. 1. Mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE dengan pembebasan bea masuk dan atau cukai. Yang kedua, dikenai bea keluar.
Pengenaan bea keluar. Penetapan bea keluar ditujukan untuk 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. 2. Melindungi kelestarian sumber daya alam. 3. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran tradisional. 4. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Barang ekspor yang dikenakan bea keluar adalah barang ekspor berupa rotan, kulit kayu, kelapa sawit, dan produk turunannya. Khusus terhadap penetapan dan pengenaan tarif bea keluar terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit dan produk turunannya berlaku ketentuan 13 jenis harga referensi, di mana besarnya bea keluar berdasarkan tarif bea keluar yang berbeda-beda, tergantung pada harga referensi yang ditetapkan. Perhitungan bea keluar. Tarif bea keluar dapat ditetapkan berdasarkan persentase dari harga ekspor atau ad valorem dan secara spesifik. Bea keluar ad valorem dapat dihitung menggunakan rumus tarif bea keluar dikali harga ekspor dikali jumlah satuan barang dikali nilai tukar mata uang. Bea keluar spesifik dapat dihitung menggunakan rumus tarif bea keluar per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu dikali jumlah satuan barang dikali nilai tukar mata uang. Pengecualian atas pengenaan bea keluar. Barang ekspor berikut ini dikecualikan dari pengenaan bea keluar sebagai berikut. 1. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan. 3. Barang pindahan. 4. Barang asal impor yang kemudian diekspor kembali. 5. Barang ekspor yang akan diimpor kembali. Pemberitahuan pabean ekspor, pembetulan, pembatalan, dan pemeriksaan fisik. Barang ekspor yang dikenakan bea keluar wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor. Dalam hal terjadi kesalahan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan, eksportir dapat melakukan pembatalan terhadap kesalahan data tersebut setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau pejabat pabean dan cukai yang ditunjuk. Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal 1. Pemasukan barang ekspor yang dikenakan bea keluar ke kawasan pabean dilakukan setelah tanggal perkiraan ekspor. 2. Pengajuan pembatalan tanggal perkiraan ekspor melampaui jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean. 3. Tanggal perkiraan ekspor yang diajukan pembetulan untuk barang ekspor yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean melampaui tanggal perkiraan ekspor. Tanggung jawab dan pembayaran bea keluar. Eksportir bertanggung jawab atas bea keluar. Dalam hal eksportir tidak ditemukan dan pengurusan pemberitahuan pabean ekspor dikuasakan kepada PPJK. Tanggung jawab atas bea keluar beralih kepada PPJK. Bea keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean. Batas waktu pembayaran bea keluar dapat dikecualikan untuk barang ekspor dengan karakteristik tertentu yang dapat dilakukan paling lama 60 hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. Sekian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih. Selamat menonton.